Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Apakah anak-anak ibu di pagi hari ini semangat semuanya? Semangat. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah makan? Sudah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa materi pembelajaran kita yang minggu kemarin? Siapa yang tahu? Baiklah, sebelum ibu melanjutkan untuk materi kita pada hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akan melanjutkan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang jujur, amanah, istiqomah sesuai dengan Quran Surat Al-A'qaf ayat 46, 13 dan hadis yang terkait. Dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita harus mengenal apa itu jujur, amanah, istiqomah sesuai dengan Quran Surat Al-A'qaf. Baiklah, untuk yang pertama yaitu untuk pengertian jujur. Bagi anak-anak ibu, siapa yang tahu pengertian jujur? Kepada Pinta dipersilakan. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Baiklah, ibu akan mengulangnya. Pengertian jujur tersebut yaitu jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Contohnya, kita berkata jujur kepada teman kita sesuai dengan kata hati kita, perkataan yang kita katakan, dan perbuatan yang kita lakukan. Sifat jujur tersebut mencerminkan yaitu sifat yang baik untuk kita semua. Kita bersifat jujur dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita bersikap jujur kepada teman kita bertanya kepada kita, apakah kamu itu? Kita menjawabnya dengan jujur. Sebaiknya tidak kita jawab dengan berbohongkah atau apakah. Sikap jujur tersebut yaitu sikap apa yang kita cerminkan dari hati kita sesuai perkataan dari mulut kita dan perbuatan yang kita lakukan. Itulah pengertian dari jujur tersebut. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Lawan sifat jujur adalah dusta atau bohong. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari bohong? Pengertian dari bohong tersebut yaitu apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah artinya sifat bohong. Contohnya kita janjikan kepada teman kita, kita akan pergi ke sana nanti, dan pada hari hanya kita tidak menepati janji tersebut. Itulah yang dimaksud dengan sifat bohong. Dengan perkataan apapun yang telah kita lakukan tersebut, kita berbohong terhadap teman atau orang lain. Sifat jujur tersebut yaitu dusta atau bohong itu sama artinya. Kalau dusta tersebut yaitu tidak mencerminkan kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah arti dari dusta. Jadi pengertian dusta tersebut yaitu tidak mencerminkan kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itulah yang disebut dengan dusta. Dan yang kedua yaitu pengertian amanah. Bagi anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu amanah? Kepada Pinta dipersilakan. Sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang berupa ucapan, perbuatan, serta tanggung jawab. Ya, ibu akan mengulang. Yaitu sifat pengertian amanah yaitu sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang berupa ucapan, perbuatan, serta tanggung jawab. Sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang berupa ucapan, perbuatan, serta tanggung jawab. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan dan kita bertanggung jawab
bertanggungjawabkan setelah itu. Itulah pengertian dari amanah. Amanah itu yaitu perbuatan yang kita ucapkan, segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan setelah itu. Dan ada di antara tersebut yaitu jenis amanah. Amanah tersebut memiliki 3 jenis, yaitu amanah terhadap Allah. Contohnya amanah terhadap Allah tersebut yaitu kita menjauhi larangan Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah tersebut. Itu yang disebut dengan amanah terhadap Allah. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya kita melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, dan kita mendekatkan diri kita dengan sholat tersebut kepada Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah kita jauhkan. Itulah yang pertama, yaitu amanah terhadap Allah. Dan yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Contohnya amanah sesama manusia tersebut, kita sesama manusia tersebut saling menghargai, baik sama teman, baik sama orang tua, baik sama orang lain, ataupun orang-orang terdekat kita. Itulah yang disebut dengan amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Contohnya amanah terhadap diri sendiri tersebut yaitu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, di sekeliling kita. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah jenis-jenis amanah tersebut. Siapa yang bisa mengulang apa jenis-jenis amanah tersebut yang 3 itu? Kepada Lipia dipersilakan. Jenis amanah yang pertama amanah terhadap Allah, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Siapa yang tahu yang pertama itu amanah terhadap Allah yang telah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, Ibu kami ulang. Contoh amanah yang amanah terhadap Allah tersebut tadi yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya seperti sholat 5 waktu dan menjauhi larangan Allah. Apa yang telah dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Dan yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Kita harus menghargai satu sama lain antara kita sesama manusia, baik dengan teman, orang tua maupun orang-orang terdekat kita. Dan yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Kita harus berbuat baik terhadap untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan yang ketiga yaitu pengertian istiqomah. Siapa yang tahu pengertian istiqomah? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Kepada Pinta dipersilakan. Pengertian istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan dalam tindakan hikmah perilaku. Baik, akan Ibu ulang. Pengertian istiqomah itu yaitu sikap kukuh pada pendirian dan dalam tindakan hikmah berperilaku baik. Itulah pengertian dari istiqomah. Kita harus kukuh dalam pendirian apa yang telah kita pikirkan. Ya, itulah kita keluarkan. Dan menurut perbuatan kita, tindakan yang kita lakukan, serta hikmah perilaku yang baik yang kita lakukan. Itulah pengertian dari istiqomah. Istiqomah tersebut memiliki hikmah. Siapa yang tahu apa hikmah dari istiqomah tersebut? Baiklah, Ibu akan menerangkan apa itu hikmah dari perilaku istiqomah tersebut. Yang pertama yaitu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Kita sebagai manusia, kalau kita mempelajari apa itu istiqomah, kita akan mendapatkan hikmah, yaitu kita akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Contohnya ada rasa takut di diri kita, maka Allah akan menjauhkan rasa takut tersebut dan rasa sedih yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Sukses itu yaitu seperti apa yang kita lakukan, perbuatan kita di dunia, seperti itulah yang dapat kita ambil hikmahnya di akhirat nanti. Maka dari itu kita
harus mempelajari apa itu pengertian istiqomah. Dan yang pertama yaitu sesuai dengan apa materi kita pada hari ini, yaitu jujur, amanah, istiqomah. Yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, pengertian jujur yaitu suatu sikap yang mencerminkan adanya kesuksesan antara hati, perbuatan, perkataan. Dan kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Dan lawan dari sifat jujur tersebut yaitu dusta. Dan yang kedua yaitu pengertian amanah. Amanah itu memiliki pengertian seperti sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang berupa ucapan, perbuatan, serta tanggung jawab. Dan amanah tersebut memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah. Dan yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu pengertian istiqomah. Pengertian istiqomah tersebut sikap kukuh pada pendirian dan dalam tindakan. Dan sifat dan istiqomah tersebut memiliki hikmah. Yang pertama, kita akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Dan yang kedua yaitu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu cuman itu saja. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan kita masuk materi yang baru. Baiklah, untuk anak-anak ibu semuanya, apakah yang telah ibu terangkan tadi, apakah anak-anak ibu telah mengerti? Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu akhir kata ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam